Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan nikmat umur, memberikan nikmat waktu, memberikan nikmat kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah kesempatan yang sangat dirindukan oleh seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperhadapkan dengan waktu, ada di antara mereka yang beruntung dan ada pula di antara mereka yang berada di dalam kerugian. Wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, dengan kesempatan. Hal ini menunjukkan waktu adalah perkara yang mulia. Siapa yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan siapa yang tidak memanfaatkan perjumpaannya dengan bulan Ramadan, maka dia akan berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini ketika mereka diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, untuk meraih keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Karena itu ketika seorang ingin ngalap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, keutamaan yang sangat banyak, maka manfaatkan hari-hari di hari-hari bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai berjalannya hari, terus berjalannya hari dari hari-hari Ramadan, seorang hamba berada di atas kelalaian demi kelalaian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memerintahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Di antaranya adalah puasa, demikian pula amalan-amalan yang lainnya, yang semuanya tujuannya adalah agar seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia di sini ya, masyaallah. Semuanya hafal. Iya. Nanti dapat hadiah buka. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka takwa adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat agung, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat ditekankan
Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak di dalam ayat, ittaqallah ya ayyuhalladzina amanu taqallah ya ayyuhan nasu taqallah. Wahai orang bertakwalah kalian kepada Allah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Maka banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah perkara yang diperintahkan. Al-aslul fil awamir yadullu ala wajib. Asal dalam sebuah perintah menunjukkan hal tersebut adalah perkara dari perkara yang wajib. Wajib seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa yang diperintahkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittaqallah haqqa tuqatih. Ya, dalam surah Al-Imran. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan di lisan bertakwa, atau hanya sekedar pengakuan dalam hati tidak ditampakkan dengan amalan. Ya. Tapi takwa dengan hati, dengan ucapan dan amalan. Ya. Baru dikatakan seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa? Ya. Kenapa? Agar mereka meraih keberuntungan demi keberuntungan. Ya. Meraih keberuntungan demi keberuntungan. Karena itu orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan yang hakiki, maka hendaklah ia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 200, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqallah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ya. Kuatkan kesabaran, jagalah keamanan. Ya. Warabi itu juga diterangkan oleh para ulama memiliki makna apa? Menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Ya. Kemudian apa perintah Allah? Wattaqallah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, tentang keimanan, tentang kesabaran, tentang menjaga keamanan, tentang menunggu waktu-waktu salat. Ya. Dan hal tersebut akan menjadi baik tatkala seorang hamba berada di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyatakan ya, kebenaran akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Dia mengimani hal tersebut. Ya, dan dia mengimani akan adanya hari pembalasan. Ya, akan tetapi apabila dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Demikian juga orang-orang yang nampaknya berada di atas kesabaran. Ya, dia dihina bersabar. Dia dicela berada di atas kesabaran. Ya. Difitnah, digibah, dia tetap sabar. Dia dipukuli, tetap sabar. Ya. Dilakukan kezaliman, dia tetap sabar. Ya. Tapi kalau dia membangun kesabarannya tidak berada di atas takwa, maka tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Demikian juga tatkala ia menjaga keamanan, walaupun itu ada manfaatnya bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Tapi kalau ia tidak melandasi dengan takwa, maka hal tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menunggu waktu-waktu salat. Ya. Karena kadang ada di sebagian tempat ya, orang yang ditugaskan sebagai muadzin, dia hanya adzan saja. Masa waktu adzan, setelah adzan dia pergi. Yang penting sudah adzan. Silahkan kalian yang lanjutkan. Ya. Jadi hanya apa? Hanya menunggu waktu-waktu salat. Ya, sementara ia tidak melakukan salat. Ya. Maka hal tersebut tidak memberikan manfaat kalau ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka keimanan, kesabaran, menjaga keamanan, ya, menunggu waktu-waktu salat, hal tersebut
akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala ia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Jadi siapa yang ingin menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan, maka hendaklah ia harus apa itu? Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini menunjukkan takwa adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat agung yang dengannya seorang akan mendapatkan keberuntungan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takwa adalah suatu perkara yang dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Dan hal tersebut sebagai bentuk keberuntungan. Ya. Takwa adalah perkara yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang paling pertama yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah menyebutkan takwa, karena seorang hamba yang bertakwa itu kalau benar takwanya, dia akan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kepada Allah akan melahirkan keikhlasan di dalam melakukan amalan kebaikan. Iya. Dan seorang hamba yang cinta kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah sehingga ia pun akan beramal sesuai dengan tuntunan. Karena itu suatu perkara yang tidak pantas seseorang menyatakan bertakwa kemudian dia tidak beramal dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah yang memerintahkan untuk bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan sebagai wujud ketakwaan, maka harus ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka keharusan bagi seorang yang menyatakan cinta kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kuat dari sisi nilai-nilai takwanya, ya, maka baru menuju kepada amalan-amalan yang selanjutnya. Wasallu khamsakum, tunaikanlah salat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, tunaikan puasa di bulan kalian, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Wa atuz zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Ya. Kemudian wa atiu umaraakum, taatilah pemegang pemerintahan kalian, pemerintah kalian. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika seorang hamba benar-benar berada di atas takwa, salatnya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Puasanya dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penunaian zakat hartanya dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketaatan kepada pemerintahnya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu jannata rabbikum. Maka hal ini menjadi sebab apa? Kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba yang bertakwa, ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan tentunya kita semua yang menginginkan masuk ke dalam surga, maka kita harus menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya dari keberuntungan orang-orang yang bertakwa, ya.
Kalau sebelumnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Maka ketakwaan adalah sebab-sebab yang dengan seorang hamba selamat. Selamat dari apa? Selamat dari adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72. Apa kata Allah? Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika khatman maqdiyya. Ini kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita semua, saya, kalian dan mereka yang ada di luar sana, ya, Allah Subhanahu wa taala akan perhadapkan dengan apa? Perhadapkan dengan neraka. Ya. Kalian pasti akan mendatangi neraka itu. Karena setiap orang pasti akan meniti sirat. Ya. Dia akan mendatangi neraka itu. Ya. Yang mana di atas neraka terdapat sirat. Ya. Maka setiap orang akan melalui jembatan tersebut. Ya. Maka bagaimana kondisi orang-orang yang bertakwa? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Ketika mereka semuanya didatangkan untuk melalui sirat tersebut, untuk melalui jembatan tersebut. Ya. Maka untuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ada yang melalui sirat dengan secepat kilat. Ada yang melalui jembatan tersebut dengan berlari. Ada yang berjalan, ada yang tertatih-tatih. Ya. Yang mana di bawahnya adalah neraka. Ya. Maka untuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Dan tentunya ini adalah perkara yang kita semua menginginkannya. Bayangkan sekarang kita kalau sudah berada di atas jembatan, ya, kemudian di bawahnya api, ya, api dunia saja. Bagaimana kira-kira antum? Ya. Antum harus melintasi batang kayu misalnya. Kemudian di bawahnya ada api dunia misalnya, dalam kehidupan dunia. Kira-kira kalau antum melewati jembatan yang kayu bulat satu batang, iya, antum berani? Bawahnya api yang menyala-nyala. Hah? Ini baru api dunia. Iya, yang tidak apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ahwan, siksaan yang paling ringan, ya, bagi penduduk neraka apa? Yaitu seorang yang diletakkan pada kakinya terompah dari api neraka kemudian langsung mendidih otaknya. Ini siksaan yang paling ringan. Langsung mendidih otaknya begitu dia mengenakan sendal dari api neraka. Ya. Maka di negeri akhirat kalian semuanya akan mendatangi tempat tersebut. Ya. Untuk melalui jembatan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Ya. Wa nadarudz zalimina fiha jithiya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami membiarkan orang-orang zalim berada di dalam neraka tersebut sehingga mereka ketika melalui sirat mereka terjatuh. Ya. Adapun orang yang bertakwa mereka dapat melaluinya. Ya. Adapun orang-orang yang zalim maka mereka akan terjerembab, mereka jatuh ke dalam api neraka itu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Maka kami biarkan orang-orang zalim tersebut berada di dalam neraka itu. Ya, dalam kondisi berlutut. Ya. Sehingga mereka tidak bisa lagi keluar dari neraka itu. Antum bisa bayangkan ketika antum berada dalam kobaran api dunia. Ya, dalam kobaran api dunia. Ya. Kira-kira takut tidak antum dengan api dunia itu? Antum takut tidak? Api dunia? Ya, kalau tidak takut ambil korek bawa sini. Ya. Itu baru api dunia. Bagaimana dengan api yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para pendosa? Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah jalan yang dapat menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka. Itu jamnya pas di sana ya. Pas ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian takwa adalah suatu perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari suatu bahaya. Iya. Siapa yang ingin selamat dari bahaya, ingin selamat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, setan dan balap tentaranya dari kalangan jin dan manusia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Iya. Jika kalian bersabar, sabar yang dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang dilandasi dengan takwa. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a. Maka makar-makar musuh-musuh kalian, ya, setan dari kalangan jin dan manusia, tipu daya mereka tidak akan pernah membahayakan kalian. Kenapa? Tipu muslihat mereka menjadi sebab bahaya bagi kalian disebabkan kalian tidak berada di atas takwa. Kalian hanya mengaku bertakwa dengan lisan-lisan saja, sementara hati kalian tidak berada di atas takwa. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, diulang ya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Takwa itu di sini. Beliau mengarahkan ke arah dada. Takwa itu di hati. Ya. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Takwa bukan hanya sekedar ucapan. Takwa bukan hanya sekedar menampakkan amalan, tapi takwa itu ada di hati. Ya. Siapa yang benar-benar bertakwa, maka hal tersebutlah yang dapat menjadi sebab dirinya mendapatkan meraih keutamaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin selamat dari gangguan-gangguan syaitan, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak boleh takut kepada syaitan. Ya. Syaitan itu kerjanya apa? Nakut-nakuti. Ya. Inna syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Ya, fala takhafuhum wa khafuni. Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti. Ya. Syaitan itu tugasnya menakut-nakuti. Ya. Semakin takut, semakin ditakut-takuti. Tambah takut, tambah ditakut-takuti lagi. Ya. Itu syaitan kerjanya seperti itu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepadanya, janganlah kalian takut kepada syaitan, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang benar-benar bertakwa, maka dia apa? Dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak takut terhadap syaitan, karena syaitan adalah musuhnya. Agar dia selamat dari makarnya, maka hendaklah ia berada di atas nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ya keberuntungan yang akan diraih oleh seorang hamba yang bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Allah selamatkan ia dari neraka. Ya. Allah selamatkan dari tipu daya musuh-musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Allah selamatkan ia. Maka ini adalah keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang hendaknya setiap orang berusaha untuk meraihnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dari keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap problematika dalam perjalanan kehidupannya. Setiap dari kita pasti punya masalah. Ya, setiap dari kita pasti punya masalah. Santri punya masalah ada santri. Semuanya punya masalah. Iya. Orang tua punya masalah. Di sini ada orang tua. Antum orang tua pernah punya masalah? Banyak masalah. Iya. Banyak masalah. Setiap orang punya masalah. Iya. Dan setiap dari kita tentunya menginginkan jalan keluar dari masalah-masalah yang menimpa kita. Iya. Antum punya masalah, biar pengantin baru juga punya masalah. Jangan dikira pengantin baru udah punya masalah. Iya. Walaupun dia senyum. Iya.
Itu untuk menyembunyikan masalah. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya masalah. Karena itu bagi siapa yang ingin diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai bentuk problem perjalanan kehidupannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini sering kita dengarkan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Ya. Segala urusannya diberikan kemudahan. Ya. Kemudahan di dalam menghadapi berbagai bentuk ujian. Tatkala diuji dengan kenikmatan, Allah memberikan jalan keluar sehingga ia menjadi hamba-hamba yang berada di atas kesyukuran. Ketika ia diuji dengan kesedihan, Allah memberikan jalan keluar sehingga ia berada di atas nilai-nilai kesabaran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya sehingga mudah baginya untuk melakukan wujud dari kesyukuran itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan ia dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya sehingga ia mampu mengisi bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan yang dengannya ia mendapatkan keutamaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah tahu siapa yang dapat ini? Hah? Sudah tahu? Siapa yang dapat ini? Belum ada yang tahu. Iya. Antum tahu tak? Kalau sebelumnya akan ada ini. Ini tidak disangka-sangka ini ada madu di sini. Iya kan? Makanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak nyangka ada madu hari ini di sini. Iya. Makanya adalah nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menempuh sebab-sebabnya yang dengannya ia meraih keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenjang seseorang di negeri akhirat itu berbeda-beda. Disesuaikan dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba di sisi Allah berbeda-beda. Ya, keutamaan yang didapatkannya pun berbeda-beda. Kemudian jenjang di negeri akhirat pun berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi takwa seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Bahwasanya takwa itu berjenjang-jenjang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kalau dikatakan orang yang paling bertakwa, berarti ada yang ukuran takwanya itu di bawahnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya takwa itu berjenjang-jenjang. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau habis waktunya ya. Kita masuk sekarang ke jenjang pertanyaan karena ada penyampaian tadi. Sebenarnya masih ada beberapa hal dari hal-hal yang dengannya seorang hamba meraih keberuntungan disebabkan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan di lain waktu. Baik. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Itu penyampaian butuh berapa menit? Penyampaian yang akan disampaikan butuh berapa menit? 2-3 menit. 5 menit berarti. 3 menit. Baik, siapa yang mau ditanya? Masya Allah. Antum coba sini, bawa buku catatannya. Nah, ya. Baik. Tadi kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya takwa adalah perkara yang menjadi sebab
seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, disebutkan tadi. Baik, hadisnya riwayat siapa tadi? Antum yang ditanya. Ya? La tadri? Ya, maaf muskilah. Hah? Baik, simpan dulu ya. Baik, padahal. Antum sini, antum. Sini. Mana buku catatannya? Mana ini? Tadi kita sebutkan bahwasanya syariat puasa itu agar seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah apa, ayat berapa? Perintah puasa, dan puasa itu adalah perkara yang menjadi sebab seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang bantu nanti bagi hadiahnya. Ayo antum, nih, sini maju. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 183. Baik, nanti dibagi ya. Padahal jenis. Itu yang merah. Yang mana catatannya ini? Ini ke sini. Baik, pertanyaannya, kapan ya keimanan, kesabaran, ya, demikian juga ibadah puasa, ibadah salat itu bermanfaat? Ketika dikerjakan saja. Kapan sabar itu bermanfaat? Salat itu bermanfaat. Ibadah puasa bermanfaat. Kapan ibadah tersebut memberikan manfaat? Terlalu sulit pertanyaannya. Hah? Kalau duduk langsung ingat ya. Ya? Mengerjakan belum tentu dia mendapatkan. Hah? Ada yang bantu? Ayo antum. Baik, dilandasi dengan takwa kepada Allah baru bermanfaat. Salat ya dilandasi dengan takwa baru bermanfaat. Baik, mantap. Baik. Antum. Ayo sini. Tadi kita sebutkan ya bahwasanya takwa adalah sebab masuk surga. Hadisnya riwayat siapa tadi? Ayo, hadisnya riwayat siapa? Imam Tirmidzi. Dengar-dengar atau baru-baru? Hah? Baik, astagfirullah. Baik. Ayo sini. Mana bukunya?
tadi kita sebutkan ya tentang sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, dengan mengarah ke dada, yaitu yang diinginkan hati. Hadisnya riwayat siapa? Hasan Muslim. Ayo coba ya. Ayo itu yang sini. Baik. Tadi kita sebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Ya. Disebutkan di dalam surah apa? Sebutkan dalam surah apa? Ayo, sebutkan dalam surah apa? Ada yang bantu? Hah? Ayo. Hah? Bukan. Ayo tuh. Hah? Bukan. Ayo, taib. Ini bagi sama temannya yang menjawab. Afwan. Taib. Siapa lagi? Belum tadi? Ayo sini bukunya. Taib, tadi kita sebutkan kondisi orang-orang yang tidak bertakwa. Iya. Ketika mereka melalui sirat, menjadi sebab apa mereka? Mereka bisa melalui sirat atau tidak? Orang-orang yang berada di atas kezaliman dibiarkan saja jatuh di neraka. Taib, Hasan. Ayo antum sini. Iya. Tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang zalim akan jatuh di neraka. Dalam surah apa? Ayat berapa? Hah? Surah apa? Ayat berapa? Ada yang bantu? Ayo. Ini. Oh, sudah buka. Ayo. Fadhil. Ambil, silakan bagi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya, sudah masuk buka. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.